sampai mereka memilih untuk merubah Indonesia. Karena mereka punya apa? Punya azam, punya keinginan, teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian adalah memiliki keinginan untuk sampai pada kesuksesan. Itu adalah hal yang utama dan utama, modal daripada teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman sekalian bertanya kepada saya, selain memberikan penghargaan kepada orang lain, adalah bahwa teman-teman harus punya keinginan untuk berubah, teman-teman harus punya keinginan untuk sampai pada kesuksesan dari masing-masing. Itu adalah hal yang utama dan utama. Lalu berikutnya apa? Teman-teman harus punya arti sukses dari masing-masing. Dan tentu arti sukses masing-masing adalah arti yang berbeda, teman-teman. Arti sukses saya dan arti sukses dari mungkin teman-teman sekalian berbeda. Tapi kalau teman-teman tanya ke saya, arti sukses untuk saya adalah bukan soal profesi, adalah bukan soal saya memiliki mobil, adalah bukan soal saya memiliki uang, adalah bukan soal saya memiliki harta dan lain sebagainya. Sukses untuk saya adalah 5 hal, dan saya yakin bahwa teman-teman sekalian pun punya semangat yang sama untuk mewujudkan cita-cita itu. Pertama adalah kita harus punya keinginan untuk membebaskan manusia, memberikan keadilan untuk manusia, memberikan kemajuan untuk manusia, lalu memberikan hegemoni manusia atas alam dan keberlangsungan manusia. Tapi terlepas daripada itu semua, teman-teman, arti sukses dari teman-teman sekalian harus berbeda. Mungkin ada orang yang mengartikan kesuksesan sebagai kebahagiaan orang tua, atau mungkin ada yang mengartikan kesuksesan sebagai memberangkatkan orang tuanya ke tanah suci dan lain sebagainya. Dan itu tidak salah. Jadi teman-teman, apa hal lain yang harus kita perhatikan? Hal lain yang harus kita perhatikan adalah kita punya tujuan. Selain kita punya tujuan, kita punya jalan, dan kita tahu cara berjalan di jalan tersebut. Jadi ini bukan sekedar teori di atas kertas. Pertama, teman-teman tentukan apa tujuan hidup dari teman-teman. Lalu teman-teman punya jalan untuk sampai ke kesuksesan teman-teman, dan teman-teman tahu cara berjalan dari kesuksesan teman-teman. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara ya? Jadi kalau saya bicara, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Jadi saya sudah sampaikan di awal bahwa saya adalah orang yang adil. Jadi kalau teman-teman masih mau berbicara ketika saya sedang berbicara, silakan teman-teman berdiri dan berdiri di sebelah saya untuk berbicara bersama saya. Itu adalah adab. Boleh? Kita punya kesepakatan ya? Baik. Lalu berikutnya teman-teman, kalau tadi Pak Kiai menyampaikan kiat-kiat kesuksesan, tentu ada banyak sekali, dan saya pun yakin bahwa teman-teman sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah rasa malas, rasa tidak ingin bergerak dan lain-lain adalah hal yang wajar? Itu adalah hal yang wajar, teman-teman, karena saya pun merasakan hal tersebut. Saya pernah merasa malas, saya pernah merasa tidak ingin bergerak, dan saya pernah merasa gagal dengan diri saya sendiri. Dan itu terjadi dalam waktu yang dekat, baru-baru ini. Tapi apa yang kemudian memberikan, apa yang kemudian membuka pandangan saya soal kesuksesan, teman-teman, adalah bahwa tidak peduli seberapa sering kita jatuh, tetapi yang terpenting adalah seberapa sering kita memilih untuk bangkit dari kejatuhan itu. Dan tidak seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa teman-teman tidak perlu merasa bahwa karena kita sekalian, termasuk saya, datang dari kampung-kampung terpojok dan terpelosok dari masing-masing daerah, lantas kita menjadi berkecil hati dan kita tidak punya keinginan atau merasa tidak berhak untuk sukses. Dan saya berikan sebuah cerita, teman-teman. Saya punya teman. Nah, ini mungkin beberapa dari teman-teman kemarin sudah mendengar cerita dari saya ketika saya masih di kelas. Saya punya teman, beliau adalah
mahasiswa IPB. Sama seperti saya, satu angkatan dengan saya. Beliau adalah putra dari penjual gorengan. Mungkin teman-teman ada yang punya kesamaan latar belakang dengan teman saya. Handphone pertama yang diterima oleh beliau adalah handphone yang diberikan oleh tetangganya. Jelas itu bukan hal yang lumrah untuk terjadi, tapi itu adalah handphone yang diberikan oleh tetangganya. Diberikan langsung sebagai pemberian oleh tetangganya, bekas. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh anak tersebut, oleh teman saya ini dengan handphone pemberian dari tetangga? Beliau memilih untuk meningkatkan kapasitas diri. Beliau memilih untuk meningkatkan kemampuan diri dengan belajar ilmu-ilmu dari handphone bekas yang diberikan oleh tetangganya. Apa yang terjadi oleh anak si penjual gorengan itu, oleh teman saya itu? Sekarang beliau sudah bekerja di salah satu kementerian terbaik di Indonesia dengan salah satu gaji fresh graduate atau lulusan baru terbaik dan terbesar. Dari yang dimulai dari handphone pemberian tetangga yang artinya apa pesan yang ingin disampaikan? Bahwa anak daripada penjual gorengan pun yang sering dianggap sebagai anak yang tidak berhak untuk sukses bisa sukses, mampu sukses, dan berhak untuk sukses jika dia memilih untuk sukses, teman. Jadi sukses adalah bukan hak atau bukan kewajiban untuk setiap orang. Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mau dan diberikan kepada orang-orang yang punya keinginan untuk sukses. Terlepas daripada apa caranya. Mungkin ada, kalau kita analogikan sebagai lomba lari, ada 4 orang pembalap lari. Ada pembalap lari A, pembalap lari B, pembalap lari C, dan pembalap lari D. Pembalap lari A diminta untuk berlomba lari di jalan aspal. Pembalap lomba lari yang B diminta untuk berlari di jalan berpasir. Dan peserta lomba lari C diminta untuk berjalan di jalan yang berlumpur. Peserta lomba lari D diminta untuk berjalan di jalan yang berbatu. Pertanyaan, siapa yang lebih cepat untuk sampai? Pasti antara A atau B, antara orang yang jalan berpasir atau orang yang jalan di aspal, betul? Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya bukan siapa yang paling cepat untuk sampai, teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah apakah mereka semua sampai ke tujuan atau garis finish? Kira-kira sampai nggak? Sampai nggak kira-kira? Mereka semua sampai, tapi dengan waktu yang berbeda dan dengan kondisi yang berbeda. Mungkin pembalap lari C yang diperintahkan untuk berjalan di jalan yang berlumpur akan sampai di garis finish dengan kondisi kaki yang berlumpur, celana yang berlumpur, sepatu yang berlumpur. Atau pembalap lari C yang mungkin kakinya sudah penuh dengan goresan batu. Tapi pada akhirnya mereka semua sampai di garis finish dengan nilai kesuksesan yang sama, adalah sampai di garis finish itu. Itu adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, teman-teman. Mungkin Tuhan menganugerahkan keberlimpahan kepada orang-orang di luar sana yang sudah diberikan dengan keberuntungan dan keuntungan kehidupan yang tidak dimiliki oleh kita, termasuk dengan saya. Sehingga itu disebut sebagai pelari A atau pelari B. Sehingga ketika kita menafsirkan kesuksesan, dia bisa lari